Bikin bila itu nggak semudah lihat gambar atau lihat foto, diaplikasikan ke bahan jadi bagus dilihat, dipakai juga harus enak. Jangan sampai modelnya bagus, dilihatnya bagus, dipakainya nggak enak juga. Sementara kan kalau chopper itu intinya performanya harus top lah. Saya nggak merasa puas bikin pisau kalau nggak ada nyawanya. Jadi asal jadilah nggak enak lah kayak gitu. Jadi ini kalau saya kan seneng bila yang rumit kayak gitu, dikerjainnya mikir, jadinya prosesnya seru. Pas jadi customer pas, disitulah lebih dari materi. Pisau-pisau taktikal, larinya ke saya banyaknya malah. Dari lokal, dari luar, banyaknya saya. Banyak ya. Mungkin mereka penasaran atau gimana. Dengan bentuk-bentuk yang sudah jadilah. Karena kalau dulu tahun 2017-an, bila-bila Bevel saya belum ada di orang lain. Dilihat di IG, di YouTube, di FB belum ada. Makanya khasnya ketahuan banget kalau besok saya.
Saya mulai suka pisau sejak bergabungnya di Tekardin dari tahun 2000. Selama perjalanan 13 tahun lumayan cukup banyak mendapatkan ilmu lah dari beliau, dari teman-teman tim di sana. Dari tahun 2013 keluar, mulai iseng-iseng bikin sendiri di rumah. Terus lama-lama jadi dari hobi jadi kebutuhan. Terus mulai iseng-iseng bikin bengkel serius lah. Semenjak pulang dari acara Gatnas Purwokerto langsung ke sini. Akhirnya menetap di sini. Selama perjalanan pisau, awalnya cuma bikin pisau, nggak ngerti pisau, cuma lihat gambar, jadi bikin, merasa bagus. Ternyata itu banyak kekurangan. Jadi kita banyak masukan dari customer, dari teman-teman. Itu yang membuat saya lebih banyak berpikir, kekurangannya di mana, introspeksi pekerjaan. Jadi berjalannya waktu ya bisa beginilah. Kadang saya menerima desain, ada improve sedikit, saling kasih masukan. Akhirnya nemu titik satu tujuan lah. Akhirnya diaplikasikan ke bilah, alhamdulillah cocok. Jadi saya kebanyakannya bikin bilah yang paling seneng, bilah yang sulit. Karena menurut saya memilih cara stroke removal itu pertamanya kerja lebih cepat, nggak ribet kalau menurut saya. Terus bahan baku kan sekarang udah gampang diakses. Kalau dulu kan susah. Dulu kalau baja yang 6 mili, 4 mili kan susah. Harus main tempat. Tapi sekarang udah banyak, jadi akhirnya milih stroke removal. Karena itu lebih cepat, lebih gampang apa ya, mengaplikasikan ide ke bilah itu lebih cepat lah. Dari bahan baku kita bikin pola yang diinginkan. Terus pemotongan ada yang pakai manual sistem bor atau cutting atau laser cutting. Kalau kita banyak, kita milih laser cutting untuk mempercepat waktu. Arti pisau buat saya untuk saat ini, ya dari pertama sendiri lah. Satu, kepuasan. Dua, ya balik lagi ke finansial lah. Nggak kepikir akan jadi apa ya, seorang pembuat pisau yang gimana gitu lah. Jadi tadinya kan iseng-iseng bikin pisau, nggak ada yang beli syukur, nggak ada yang nggak apa-apa. Ya seiring waktu permintaan makin banyak juga. Jadi nggak ada niat, oh pingin seperti apa pisau itu, enggak. Itu seiringnya waktu, ya beginilah. Kalau lebih tertantang bikin pisau yang ribet-ribet. Jadi punya kepuasan tersendiri kalau udah jadinya itu.
Alhamdulillah selama ini customer pada puas dengan hasil. Bikin villa seperti saya banyak yang bisa, banyak yang mirip-mirip, tapi kan tetap ketahuan walaupun mirip Ini bikinan saya terbuka. ketahuan. Terus ada detail-detail tersendiri yang orang lain nggak tahu. Banyak juga sih yang ngadu ke saya, bila saya ditiru si A, ditiru si B. Ya minimal kita kan kalau nggak setuju, merasa keberatan, ya ngomong. Kalau keberatan kira ngedumel di belakang ya percuma, mendingan ngomong. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Ketidaktahuan kah atau ya banyak faktor lah. Ada juga orang yang customer yang minta plek. Sebenarnya dilema juga ya. Nah, itu cerita. Dibikinin gimana, gak dibikinin kita butuh order juga. Terus saya paling menekankan jangan minta dikasih logo saya. Boleh dibikinkan tapi saya nggak berani pakai logo. Satu, menghormati yang punya desain. Terus keduanya ya supaya customer juga mengerti lah. Kita jangan asal jiplak aja. Customer sama kita harus ada saling menghargai lah. Untuk menjadikan villa yang indah, puas dilihat, enak dilihat. Masukannya banyak kan melatih customer. Kang, iya yuk. Kan kebanyakan, oh mun ke anjing kos nuhu, kos ngerti aja peso kan gitu kan. Saya punya prinsip mendingan cari inspirasi sendiri, diikutin sama orang lain. Ya itu kan manfaat juga bukan bagi mereka. Kebalikannya kalau kita ngikutin orang lain, ya monoton gitu. Ilmu mah tipe pada jalma lah, nanaon oge gitu kan. Batur nya orang teh istilahnya cekolotnya mah ilmu orang teh bermanfaat teh ke selarea lah. Erek berupa duit, pengetahuan, barang, naon we. Nggak tuh orang syukur sekali itu. Berpikir teh rezeki orang teh entong nempo etana. Jadi orang alus kasih A belum tentu dibalas ku si A. Di mana wae?